Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan hormat untuk Bapak Ibu semua. Selamat berjumpa kembali bersama kami di channel Kabar Pensiunan dan ASN, tempat kita berbagi informasi pensiunan dan ASN, serta informasi lain yang relevan untuk Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Sebelum kami menyampaikan informasi terbaru pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu kami menyapa Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu para pensiunan senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran rezeki yang melimpah, dan dalam keadaan sehat walafiat. Jadi, informasi yang akan kami bagikan kali ini kepada Bapak Ibu pensiunan secara khusus perihal cicilan utang Bapak Ibu pensiunan yang resmi direstrukturisasi oleh pemerintah dan juga gaji cair tanpa potongan. Dan kita akan lihat bagaimana fakta sebenarnya terkait dengan cicilan utang bank bagi Bapak Ibu pensiunan yang saat ini resmi direstrukturisasi oleh pemerintah. Nah, untuk penjelasan selengkapnya Bapak Ibu, perihal utang pensiunan ini yang akan direstrukturisasi oleh pemerintah, silakan ditonton video ini sampai akhir agar Bapak Ibu tidak gagal paham dan tentunya salah paham. Dan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, silakan support terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan video ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru yang kami salurkan melalui channel ini. Jadi Bapak Ibu pensiunan dimanapun berada, langsung saja kita bedah informasinya. Dan Bapak Ibu, di sini kami telah menampilkan sebuah artikel terbaru yang dipublikasikan pada tanggal 8 Mei 2026 dengan judul Cicilan Utang Pensiunan Resmi Direstrukturisasi, Gaji Cair Tanpa Potongan, Ini Fakta Sebenarnya. Nah, sekarang mari kita lihat penjelasannya Bapak Ibu terkait dengan cicilan utang bagi Bapak Ibu pensiunan yang resmi direstrukturisasi oleh pemerintah. Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan restrukturisasi cicilan utang bagi pensiunan pegawai negeri sipil atau PNS sebagai langkah konkret untuk meringankan beban finansial para pensiunan. Program ini sebagai upaya perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan pensiunan di tahun 2026. Jadi Bapak Ibu, kalau kita pahami poin pertama dari informasi ini, di mana pemerintah tengah menyiapkan sebuah kebijakan baru atau program baru, yakni perihal restrukturisasi utang bagi Bapak Ibu pegawai negeri sipil. Dan ini menjadi langkah yang cukup konkret dan objektif dalam hal meringankan beban finansial para pensiunan di tengah eskalasi harga-harga bahan pokok saat ini, dan juga program yang mana ini sebagai upaya dalam perlindungan sosial dan juga sebagai upaya dalam peningkatan kesejahteraan Bapak Ibu pensiunan tahun 2026. Sehingga kebijakan ini menjadi andalan pemerintah untuk merestrukturisasi cicilan utang bagi Bapak Ibu pensiunan pegawai negeri sipil di seluruh Indonesia. Selanjutnya, kebijakan ini dirancang menyusul banyaknya keluhan pensiunan terkait pemotongan gaji pensiun yang cukup besar akibat cicilan pinjaman di perbankan. Akibatnya, tidak sedikit pensiunan yang menerima gaji bersih jauh di bawah kebutuhan hidup bulanan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat memang dari kebijakan-kebijakan terkait dengan pemotongan daripada cicilan utang bank ini memang banyak diharapkan oleh para pensiunan saat ini. Kenapa banyak diharapkan Bapak Ibu? Kalau kita lihat keluhan para pensiunan, di mana gaji yang selama ini diterima terpotong akibat pinjaman perbankan yang dilakukan oleh para pensiunan. Sehingga akibat daripada pemotongan daripada cicilan tersebut, gaji bersih yang diterima oleh para pensiunan jauh di bawah kebutuhan hidup para pensiunan saat ini. Kemudian, kalau kita lihat Bapak Ibu fokus daripada restrukturisasi utang pensiunan ini, di mana Menteri Keuangan menyampaikan bahwa restrukturisasi akan difokuskan pada penyesuaian skema pembayaran utang, termasuk perpanjangan tenor, penurunan bunga, hingga kemungkinan penghapusan denda keterlambatan bagi Bapak Ibu pensiunan perihal utang yang selama ini dipinjam oleh Bapak Ibu pensiunan di perbankan. Selain itu, pemerintah juga menggandeng sejumlah bank penyalur kredit pensiun dan PT Taspen untuk melakukan pendataan ulang serta verifikasi kondisi finansial para pensiunan. Langkah ini bertujuan agar kebijakan yang diterapkan tepat sasaran dan tidak merugikan pihak manapun. Sementara, kalau kita lihat pernyataan PT Taspen sebagai pengelola dana pensiunan, di mana Direktur Utama Taspen menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung penuh kebijakan ini, termasuk dalam hal integrasi data dan penyesuaian sistem pembayaran pensiun. Ia menegaskan bahwa kesejahteraan pensiunan menjadi hal yang paling utama dan tetap dijaga.
Berikutnya, para pensiunan menyambut baik rencana tersebut. Banyak di antara mereka berharap restrukturisasi ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar direalisasikan dalam waktu dekat, mengingat kebutuhan hidup yang terus meningkat. Seterusnya, Bapak Ibu, kalau kita lihat target uji coba pemerintah perihal restrukturisasi utang ini, di mana pemerintah menargetkan kebijakan ini mulai diuji coba di pertengahan tahun 2026. Dan kita lihat nanti bagaimana realisasinya, Bapak Ibu. Semoga harapan kita, khususnya para pensiunan, benar-benar terrealisasi terkait dengan restrukturisasi utang ini bagi Bapak Ibu pensiunan. Sehingga hal ini nanti berdampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi para pensiunan di seluruh Indonesia. Selanjutnya, dengan adanya restrukturisasi utang ini, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi para pensiunan. Selama puluhan tahun, kebijakan ini diharapkan menjadi solusi nyata atas persoalan finansial yang selama ini membebani para pensiunan. Jadi, dari program ini, Bapak Ibu, akhirnya nanti menjadi sebuah solusi. Kenapa kemudian hal ini dilaksanakan? Supaya menjaga persoalan finansial yang selama ini membebani para pensiunan di tengah gejolak ekonomi yang terus meningkat. Terkait dengan informasi daripada restrukturisasi atau cicilan utang Bapak Ibu pensiunan ini, di mana pemerintah juga menyediakan layanan pengaduan utang bagi Bapak Ibu pensiunan. Di mana di sini dijelaskan sebagai bagian dari implementasi kebijakan ini, pemerintah juga akan membuka layanan pengaduan dan konsultasi khusus bagi pensiunan. Layanan ini memungkinkan para pensiunan untuk menyampaikan kendala terkait cicilan utang serta mendapatkan pendampingan. Jadi, Bapak Ibu semuanya perlu diperhatikan, jika di antara Bapak Ibu mengalami kendala terkait dengan cicilan utang ini, maka pemerintah menyediakan jasa konsultasi khusus untuk mendapatkan bantuan khusus dalam hal pengaduan dan juga pendampingan terhadap cicilan utang yang dialami oleh Bapak Ibu pensiunan saat ini. Seterusnya, Bapak Ibu, di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK turut dilibatkan untuk memastikan proses restrukturisasi cicilan utang pensiunan berjalan sesuai prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen. Pengamat ekonomi menilai langkah ini sebagai kebijakan strategis yang tidak hanya berdampak terhadap kesejahteraan individu pensiunan, tetapi juga berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat secara keseluruhan. Jadi, program ini nanti, Bapak Ibu, bahkan pengamat ekonomi mengatakan dan menilai bahwa langkah yang diambil terkait dengan kebijakan strategis ini tidak hanya berdampak terhadap para pensiunan secara individu, tetapi ini juga akan berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat secara keseluruhan. Terakhir, Bapak Ibu, dengan berkurangnya beban cicilan pensiunan, diharapkan dapat mengalokasikan penghasilannya untuk kebutuhan produktif lainnya, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Jadi, inilah yang menjadi penutup dari informasi ini, Bapak Ibu. Ketika nanti direalisasikan terkait dengan cicilan utang yang akan direstrukturisasi ini, tentu saja penghasilan Bapak Ibu semuanya harus benar-benar digunakan dengan kebutuhan-kebutuhan yang produktif, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Sekian informasi dari kami, Bapak Ibu, perihal cicilan utang Bapak Ibu pensiunan yang resmi direstrukturisasi oleh pemerintah. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa pada informasi terbaru berikutnya. Selalu dapatkan informasi resmi hanya dari taspen.co.id dan media sosial resmi Taspen.